Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dewi Sarwanti dengan NIM 212121129. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai Quran surat An-Nisa ayat 32, Quran surat At-Tolak ayat 7, Quran surat Al-Isra ayat 23 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadallallahu bi ba'dakum ala ba'li rijali nashibu mimma iktasabu walinisa'in nashibu mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Isi dari Quran Surat An-Nisa ayat 32. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa menimbulkan angan-angan yang tidak baik itu ialah lantaran karena kita sering melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Jika seseorang telah silau dengan kelebihan orang lain, maka ia akan ditimpa oleh penyakit hati, seperti hasad, benci maupun iri hati, baik terhadap orang yang diberikan kelebihan maupun kepada Allah. Karena ia telah menghabiskan waktu di dalam berangan-angan, ia pun lupa mencari tahu bahwa di dalam dirinya sendiri pasti tentulah ada kelebihan jikalau ia pandai untuk memupuknya. Berangan-angan ini menyebabkan kita lebih banyak berkhayal daripada bekerja. Kita lebih banyak mengeluh saat melihat kelebihan orang lain, sehingga merasa diri kita menjadi rendah. Padahal jika kita mau mencarinya, niscaya kita akan menemukannya bahwa di dalam diri kita sendiri pasti ada kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Karena manusia itu bak permata yang disimpan oleh Tuhan yang terpendam di dalam bumi. Ia akan memancarkan cahayanya jika ia menggosoknya dengan baik. Nah, sambungan ayat ini menegaskan bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, artinya kepada semua laki-laki telah disediakan Tuhan pembagian, dan pembagian itu akan didapatkan menurut usahanya. Begitu pula bagi perempuan. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan oleh Allah pembagian yang akan didapatkan, asal ia mau mengusahakannya. Tetapi jika tidak mau mengusahakannya, maka tidak akan diberikan. Pembagian yang didapatkan lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugas diri dan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh Tuhan. Perempuan diharuskan berusaha sebagaimana laki-laki berusaha, masing-masing di dalam bidangnya sendiri. Kita misalkan seorang laki-laki yang jaya dalam usahanya karena kerja keras keluar rumah, maka kejayaan itu tidak akan lepas dari perempuan atau istrinya yang tahu pula kewajibannya sebagai seorang istri. Suami yang bertanggung jawab keluar, istri yang bertanggung jawab di garis belakang. Tidak usah seorang perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya bisa menjadi seorang laki-laki. Tak usah perempuan itu menginginkan menjadi laki-laki supaya terhindar dari kewajibannya dalam mengandung dan menyusui serta membesarkan seorang anak. Dan seorang laki-laki pun tidak perlu mengeluh karena beratnya tugas yang ditanggungnya. Melihat orang yang mendapatkan kekayaan besar ataupun pangkat yang tinggi, janganlah pula kita merasa iri hati. Karena jikalau kita merasa iri hati, maka akan mengganggu jiwa kita. Dan
Dan jika jiwa kita telah terganggu, usaha pun akan terbengkalai. Jikalau usaha kita terbengkalai, maka bahagia yang disediakan oleh Tuhan dalam diri sendiri karena diusahakan tidak akan didapatkan. Yang penting ialah supaya semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha dan yakin bahwa asal ia mau berusaha, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan sesuai yang diusahakan dan serta pantas yang diterima. Kita harus tahu bahwa kaya dan miskin, berpangkat atau tidak, semua itu hanyalah pembagian yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan semau apapun pasti akan ada akibat dan resikonya. Semua ada tanggung jawabnya dan tidak lepas dari kesukarannya. Hal yang kelihatannya megah dari luar sehingga menimbulkan iri hati orang yang melihat, jika kita yang melihat dari jauh mengalaminya pula, pasti kita akan tahu betapa pahit dan getirnya derita yang didapat dari kedudukannya. Sebab itu, datanglah tuntunan hidup dari Tuhan melalui ayat ini, bahwa Allah akan memberikan pembagian untuk masing-masing manusia, baik laki-laki maupun perempuan, asal ia mau berusaha. Usaha ialah bukan hanya bermenung, bukan hanya berangan-angan, dan bukan hanya iri hati. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil bahwa untuk mendapatkan tujuan, kita perlu untuk mengusahakan dengan hal yang sepadan dengan bakat yang kita miliki, dan jangan pula kita menerawang dan berangan-angan yang tidak-tidak, karena sesungguhnya segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Nah, kita sebagai manusia hanya perlu untuk mengusahakannya sebaik mungkin, dan tidak perlu kita merasa iri hati dengan apa yang terlihat yang orang lain miliki, yang terlihat lebih enak, karena yang terlihat enak belum tentu seperti dengan yang kenyataannya. Selanjutnya yaitu Quran Surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, liyunfiqdu sa'atihi min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma attahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra, yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Isi dari Quran Surat At-Talaq ayat 7 dalam potongan hendaklah memberi nafkah, maksudnya adalah hendaklah seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga ia memberikan kelapangan kepada mereka. Tapi jika dia adalah orang yang berkelapangan, akan tetapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah ala kadarnya sesuai dengan kemampuannya pula. Nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi yang menafkahi atau seorang suami, dan juga kebutuhan dari seorang istri yang dinafkahi pula kepada anaknya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah kelapangan dan kesempitan suami, bukan istri, karena apabila yang diperhatikan adalah kelapangan atau kecukupan sang istri, ini akan menimbulkan perselisihan. Tidak ada jumlah tertentu atau kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat yang berlaku pada suatu masyarakat, atau apa yang diistilahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, serta waktu yang berbeda. Suami yang tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya akan memperoleh sumbangan dari Baitul Mal atau yang dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi jika seandainya dia tidak mendapatkan
mendapatkannya, maka seorang istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, ia dapat menuntut cerai. Sungguhnya Allah mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan di dunia dan di akhirat. Kalau bukan kelapangan di dunia, maka ia akan diganti yang baik di akhirat kelak. Nah, intisari yang dapat diambil dari Quran Surat At-Talaq ayat 7 ini adalah hendaklah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya, dan hendaklah seorang istri tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan dari sang suami, karena Allah berjanji akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bi walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma uffi wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat-ayat ini menerangkan mengenai dasar budi dari kehidupan seorang muslim. Pada ayat 23 ini menegaskan bahwa Allah itu sendirilah yang menentukan atau yang memerintahkan serta memutuskan bahwa dirinya lah yang patut untuk disembah dan tidak boleh menyembah selain Ia. Oleh sebab itu, maka cara beribadah kepada Allah telah ditentukan. Maka tidak pula sah ibadah kepada Allah jika hanya dikarang-karang sendiri. Untuk menunjukkan peribadatan kepada Allah, Ia mengutus Rasul-Nya. Menyembah atau beribadah kepada Allah itulah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Nah, dalam lanjutan ayat ini menerangkan bahwa berkhidmat kepada ibu dan bapak atau menghormati kedua orang tua telah menjadi sebab kehidupan kita. Itu adalah kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Karena manusia itu jika sudah memiliki kehidupan baru nantinya akan lupa dan tidak khidmat kepada kedua orang tuanya. Namun jika anak yang telah berdiri sendiri itu kerap terlalai memperhatikan ibu dan bapaknya, dalam ayat ini Allah melanjutkan keterangan atau perintahnya tentang sikap kepada ibu dan bapaknya. Jika kiranya salah seorang dari mereka atau keduanya dalam memelihara engkau, maka janganlah engkau berkata "oh" kepadanya. Artinya, jika usia keduanya atau salah seorang di antara keduanya, ibu dan bapak itu sampai di usia tua sehingga dia tidak kuasa lagi hidup sendiri dan sudah sangat bergantung kepada belas kasihan putra-putrinya, hendaklah kita sabar dan berlapang hati dalam memelihara orang tua. Kadang orang yang bertambah tua akan seperti anak-anak. Dia akan minta dibujuk dan minta belas kasihan dari anak-anaknya. Mungkin ada bawaan orang tua yang telah tua akan membosankan bagi anak. Maka janganlah terlanjur keluar dari mulut kalian satu kata pun yang mengandung rasa bosan atau jengkel dalam memelihara orang tua. Jelas bahwa rasa kecewa dan jengkel betapa kecil pun itu hendaklah dihindari. Nah, lanjutan dari ayat ini, dan janganlah dibentak mereka dengan dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Sesudah dilarang untuk mencadaskan
mulut, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Jangan pula keduanya dihardik dan dibelalaki mata. Selanjutnya, hendaklah katakan kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu, perkataan yang pantas, kata-kata yang mulia, kata-kata yang keluar dari mulut orang yang beradab serta sopan santun. Nah, tidaklah intisari yang bisa kita ambil adalah tidak sepantasnya kita berkata keras kepada kedua orang tua kita, yang sudah semestinya sebagai anak kita merawat beliau yang sudah ada di masa tuanya, karena beliaulah kita ada di dunia ini dan beliau telah mengusahakan sebaik mungkin kehidupan kita. Hendaklah kita menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita, dan ridho Allah adalah ridho orang tua. Oleh karena itu, kita harus berperilaku sebaik mungkin terhadap orang tua kita. Yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Nisa'ukum harisu lakum fa'tu harasakum anna syi'tum wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mullaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara apa yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Nah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah istrimu adalah ladang bagi anak-anakmu. Ayat tersebut menegaskan bahwa istri adalah tempat untuk bercocok tanam. Istri adalah sebagai ladang yang menerima benih. Tidak baik menanam benih pada tanah yang gersang. Tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Jangan menanam benih setiap saat dan jangan paksa ia untuk berproduksi setiap hari. Pilihlah waktu yang tepat dan atur masa kehamilan. Jangan sampai setiap tahun ada panen, karena itu dapat merusak ladang. Seorang suami sebagai petani harus memperhatikan istri. Jangan meninggalkan ia sendiri, hindarkan ia dari segala gangguan. Beri ia segala sesuatu yang sesuai guna menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan dikandung. Bila tiba waktu ia mengandung, berikan perhatian yang lebih besar. Kemudian setelah ia melahirkan, peliharalah anakmu hingga dewasa agar dapat bermanfaat bagi orang tuanya, keluarganya, dan juga kemanusiaan. Lanjutannya, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Nah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah gaulilah ladang tempat anak-anak kamu dari mana saja kamu mau pada kemaluannya, bukan yang lainnya. Arah yang lain berfungsi untuk mengeluarkan najis dan hal yang kotor, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Karena pada dasarnya, sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus di tempat yang suci. Karena itu, lakukanlah dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus daripada dosa. Berdoalah ketika melakukannya, ciptakan suasana kerohanian agar benih yang diharapkan tumbuh, berbuah dan lahir serta berkembang disertai dengan nilai-nilai kesucian. Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untukmu di dunia dan di akhirat, bukan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka, serta bertakwalah kepada Allah dalam berhubungan suami istri. Bahkan dalam segala hal, janganlah menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang telah kamu rahasiakan. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Jika demikian, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui, jangan pula membohonginya.
Di sisi lain, jangan pula membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Jika ada cekcok, maka selesaikanlah. Dan jangan selesaikan melalui orang lain, kecuali jika ia terpaksa. Allah kelak akan menyelesaikannya karena kelak kamu semua akan menemuinya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, karena mereka telah mematuhi tuntunan-tuntunannya. Nah, yang dapat diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 223 ini adalah boleh melakukan hubungan dari arah mana saja, asal tidak dari arah yang tidak diperbolehkan, serta pula tidak di saat-saat yang tidak diperbolehkan pula, dan melakukan hubungan halus atas dasar kemaslahatan, dan diawali dengan doa, bukan melakukan hubungan yang hanya semata-mata untuk melampiaskan nafsu semata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya dari apa yang saya paparkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.